Ulang tahun pacar. Saya terhubung oleh cahaya bulan putihnya. 10 cangkir baijiu bahkan teman-temannya tidak tahan. Tapi dia melambai ringan. Lagi pula dia menderita demensia. Keesokan harinya saya hanya ingat bahwa dia sangat mencintai saya. Tapi kemudian saya mendapatkan kembali ingatan saya. Tidak ingin mencintainya lagi. Dia memohon padaku untuk mencintainya lagi. Ulang tahun Ruyan Liu yang ke-30. Mengundang banyak orang. Ada banyak orang yang tidak saya kenal. Bermain kebenaran atau berani. Ruyan Liu. Kapan kamu dan Shen Ping, An akan menikah? Shen Ping, An adalah aku. Aku menemani Ruyan Liu dari awal. Untuk mencapai kesuksesan. Sudah bertahun-tahun. Belum menikah. Jangan khawatir, tunggu sampai dia sembuh. Nada bicara Ruyan Liu santai. Dia bahkan tidak mau menyebutkannya karena cahaya bulan putihnya. Fang Yuan duduk di seberang. Ia kembali dari luar negeri khusus untuk Liu Ruyan. Kudengar aku telah bergabung dengan perusahaan Liu Ruyan. Fang Yuan tampaknya sedang mabuk. Menanyakan pertanyaan pribadi pada Tuan Liu. Apakah orang yang kau sukai ada di sana? Semua orang mulai mencemooh. Ruyan Liu memegang tanganku di depannya. Satu-satunya orang yang kucintai adalah Shen Ping, An. Ekspresi Fang Yuan kosong. Ada pula yang membara misteri dan pahit. Hanya aku yang tahu. Ruyan Liu meremas tanganku. Sudah mau dicubit, dan ia ingin sekali Fang Yuan mengalami gangguan emosi. Berlutut di depannya dan memohon agar ia kembali bersama. Babak berikutnya adalah giliranku. Fang Yuan tampaknya tidak berdamai. Hanya setengah bercanda, biarkan ia mengambil risiko besar, oke? Ya, saya memandang Ruyan Liu dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa risiko besar adalah minum 10 cangkir baijiu. Tapi permohonan dari Fang Yuan. Anda dapat membiarkan Liu Ruyan meninggalkan semuanya. Ini dia suratnya. Tarik kursi dan datang dengan gelas anggur. Ini menyenangkan ketika dia mabuk. Ketika saya masih di sekolah, Fang Yuan berbohong kepada saya tentang minum. Setelah minum, dia menekan saya ke tanah dan buang air kecil. Juga mengambil gambar. Saya ingat selama ini. Maaf, saya akan kembali dulu. Fang Yuan tidak tahu di mana. Kekuatan. Beberapa orang digabungkan untuk memegang lengan saya. Shen Ping, An bersedia mengakui kekalahan dalam perjudian? Ayolah, aku tidak bisa minum lagi. Ruyan Liu sedang duduk di meja anggur. Aku bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak mataku. Kau berhasil mengatasi kecanduannya. Aku akan mengawinimu. Fang Yuan meremas daguku hingga terbuka. Menguras segelas arwah. Tersedak membuatku terbatuk-batuk. Teman-teman sekelas lama di sekitar sedikit khawatir. Apakah Tuan Liu sungguh baik-baik saja? Liu Ruyan dan tiba. Lagi pula dia menderita demensia. Aku tak akan mengingat apapun ketika bangun besok. Bahkan, aku baru tahu tadi pagi bahwa aku sakit. Ulang tahun Ruyan Liu. Ketika aku begitu senang membuat kue ulang tahun. Ia meraih bahan itu dari tanganku. Membuangnya langsung ke tong sampah. Jangan lakukan, aku tak suka. Jelas ia dulu menyukainya. Dan dengan kepala tertunduk, ia menyerahkan resleting roknya padaku. Zip itu untukku. Aku belum selesai. Aku sangat tak sopan. Aku mengacaukan ruang tamu. Cairan yang menetes di bawahmu. Biarkan aku tertegun sejenak. Ada apa denganku? Wajah Ruyan Liu yang awalnya damai seketika menegang. Pada akhirnya dia hanya berjongkok. Membersihkan lantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Aku sedikit bingung. Mencoba menjelaskan padanya entah ada apa denganku. Dia pergi ke kamar mandi dan mencuci tangannya berkali-kali. Kamu sakit saat mengatakan itu. Aku di wajahnya. Aku melihat rasa jijik yang tak tertahankan. Aku rasa. Andai aku tak menemaninya menderita selama bertahun-tahun. Ruyan Liu pasti sangat ingin putus denganku. Setelah Liu Ruyan pergi bekerja. Aku menggunakannya untuk waktu yang lama. Terima saja kenyataan bahwa aku sakit.
Siang hari. Aku pergi ke perusahaan untuk mencari Liu Ruyan. Tapi aku melihatnya bersama Fang Yuan. Dia menatap mata Ruyan Liu. Ini nostalgia. Ruyan Liu pura-pura acuh tak acuh. Tapi pada saat Fang Yuan menundukkan kepalanya, menatapnya kesurupan dalam diam. Dan kemudian apa yang terjadi malam ini? Hari sudah larut ketika pesta tiba di rumah. Ruyan Liu tiba-tiba mengabariku. Fang Yuan akan datang menemuimu di rumah dalam beberapa hari. Jangan berdebat dengannya. Hanya 1 hari. Aku telah menerima terlalu banyak hal. Keruntuhan emosi. Mengapa kau datang menemuiku? Apakah kau melihat kapan aku akan mati? Shen Ping, An. Aku tahu aku sakit apapun yang kau lakukan padaku. Keesokan harinya aku akan melupakan semuanya. Bangun. Aku akan tetap mencintaimu seperti dulu. Apakah aku yang disiksa? Mengapa aku tak boleh kehilangan kesabaran? Jika ia berani pulang, aku akan membunuhnya. Liu Ruyan menarik napas dan Shen Ping An. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi itu di antara kita. Jangan sakiti siapapun, oke? Apakah dia tertekan? Saya menghancurkan perabotan di rak Bogu. Aku berdiri di tanah. Telapak kaki dipotong dengan darah. Liu Ruyan tidak cukup marah untuk memiliki kamar tidur. Seburuk apapun itu, saya masih bisa membelinya. Anda dapat menghancurkan sebanyak yang Anda inginkan. Dia meraih tanganku. Biarkan aku mengikutinya ke kamar tidur. Kamu sudah putus denganku 18 kali bulan ini. Setiap kali kamu tidak ingat. Shen Ping, An, kamu akan seperti ini selama sisa hidupmu. Ruyan Liu salah. Saya selalu menjadi orang yang gigih. Saat mengejarnya, saya bisa naik kereta bawah tanah melintasi kota. Saat memutuskan untuk pergi, aku bisa begadang semalaman. Katakan padaku apa yang dia lakukan padaku ribuan kali. Aku takut aku akan bangun dan lupa. Saat fajar, Ruyan Liu bangkit dan menjawab telepon. Ini dari Fang Yuan. Mengetahui bahwa ini adalah saat dia mengundang Ruyan Liu untuk bekerja. Mampir ke rumahnya untuk sarapan. Ruyan Liu dengan lembut mengenakan pakaiannya dan berkata untuk menungguku. Pintu tertutup pelan. Diam-diam mengeluarkan kamera dari laci. Tuliskan apa yang terjadi kemarin. Untuk mengingatkan diriku sendiri. Selama proses, saya tidak sengaja membalik ke video sebelumnya. Ternyata ini bukan pertama kalinya saya menemukan. Ruyan Liu curang. Di hari ulang tahunku, Liu Ruyan menemani Fang Yuan, yang sakit perut, ke rumah sakit. Ulang tahun kami. Saya di mobil Liu Ruyan. Menemukan reservasi untuk restoran bintang 5. Dan 2 tiket film ke teater pribadi. Film itu berjudul Ambigu. Di hari yang sama, saya melihat ke kamera dengan mata merah dan mengatakan saya menderita kanker. Tapi saya tidak ingin memberitahu Ruyan Liu. Bingkai pembekuan kamera pada rapor. Tapi tadi malam, Ruyan Liu mencoba menyenangkan Fang Yuan. Biarkan dia meminumku. Gelombang rasa sakit secara bertahap menyebar dari hatiku. Secara bertahap berkembang menjadi rasa sakit yang menusuk. Itu membuatku bergidik. Tiba-tiba saya ingin menjelaskannya kepada Ruyan Liu. Saya tidak ingin menunggu sebentar. Jadi saya lari ke perusahaannya. Saat aku membuka pintu kantornya, suara teredam datang dari kamar, dan aku menyesalinya. Ruyan Liu. Liu Ruyan mengatakan bahwa penyakit Shen Ping An belum pulih. Tapi aku tidak ingin menunggu lagi. Orang yang kamu cintai tepat di depanmu. Diam Ruyan Liu tiba-tiba menjadi emosional. Jangan katakan itu di depanku lagi. Sekretaris berlari untuk menghentikan saya, Tuan Shen. Tidak nyaman untuk masuk. Anda sebaiknya pergi keluar dan menunggu. Aku berubah pikiran. Seseorang berjalan ke aula dengan putus asa. Tarik keluar penanda. Mulai mencoret-coret di papan buletin. Beberapa menit kemudian, penjaga keamanan datang untuk menghentikan saya, Tuan Shen. Apa yang kamu lakukan? Papan buletin besar. Aku melingkari wajah mereka. Ada 4 kata yang tertulis di sebelahnya dengan lipstik merah cerah.
Sampah jalang. Begitu Fang Yuan keluar, dia melihat pemandangan ini. Dia menjadi putih. Keluarkan tisu dan lap Shenping, An dengan panik. Apa yang kau lakukan? Aku melengkungkan bibirku, apa yang kamu katakan akan aku lakukan. Kalian tiga kecil. Dua kata terakhir aku mengertakkan gigi. Sengaja pelan-pelan dan bengkak. Wajah Fang Yuan sedikit datar. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarmu? Hapus itu. Orang-orang di sini mematuhinya. Tampaknya telah menyetujui identitasnya. Saat Fang Yuan kembali berbalik lagi. Saya melihat bros di garis lehernya. Ini adalah terakhir kalinya saya tinggal di kantor Ruyan Liu. Aku mengangkat tanganku untuk menarik. Fang Yuan tampak kaget. Mendorong saya dengan keras. Kekuatan yang luar biasa membuatku menabrak meja. Dengan folder dan printer dibawa ke tanah. Aku jatuh berlutut berantakan. Setelah beberapa detik kebingungan, rasa sakit tumpul berasal dari rongga hidung. Bernapas mulai membunuh. Jangan gila jika Fang Yuan frustasi dan tidak mendekati telingaku. Saya memperingatkan Anda, saya bukan nyonya. Shenping, An minta maaf padaku sekarang. Di depan rekan-rekan di seluruh perusahaan. Ketika dia sangat marah pada pidatonya yang setinggi 5 kaki sehingga dia gemetar. Tiba-tiba aku merasakan arus panas menyembur keluar dari ujung hidungku. Dan Fang Yuan tiba-tiba berubah sikap. Mulai memohon padaku dengan suara rendah. Tolong biarkan aku pergi. Aku mohon pada kalian. Tuan Liu dan saya benar-benar tidak bersalah. Tolong berhenti menyiksaku. Belakang. Sebuah tangan mencengkeram erat pergelangan tanganku saat ini. Kekuatan menarikku. Ruyan Liu mendorongku menjauh. Gertakkan gigimu dan tanyakan pada Shenping, An. Apakah saya pernah mengatakan Anda tidak diizinkan untuk menyakiti siapapun? Ini pertama kalinya Ruyan Liu marah padaku. Fang Yuan kesepian. Seolah ditindas olehku. Dia menyapu semua orang yang hadir dengan wajah cemberut. Saya tidak memiliki hubungan yang tidak bermoral dengan Tuan Fang. Jika seseorang menyebarkan rumor lagi, aku akan melakukan apapun. Memegangnya bertanggung jawab secara hukum. Soalnya, dia masih terburu-buru. Setetes darah jatuh di kakiku. Sekretaris, guru dan murid Liu Ruyan mengajari Tuan Liu Shen. Dia mimisan. Ruyan Liu menatapku dengan tatapan kosong. Aku tertawa jelek dan berkata aku menderita kanker. Tidak ada yang akan menghentikanmu lagi. Apakah kamu puas? Berbisik-bisik. Fang Yuan tampak bingung. Baru saja kupikir dia menginginkan Liu Ruyan. Abaikan dia. Keluarkan sapu tanganmu dan taruh di wajahku. Jangan bergerak. Tunggu aku menyekanya hingga bersih. Segera. Gaunnya yang rapi dan layak banyak ternoda. Tuan Liu. Fang Yuan membuka mulutnya. Ruyan Liu tiba-tiba meraung marah. Kau mengagetkanku. Pergi dari sini. Fang Yuan berbalik dan berjalan keluar. Kerumunan juga perlahan bubar. Jika Ruyan Liu berpikir aku mempermalukanmu, katakan saja. Dia menundukkan kepalanya. Pada akhirnya, itu hanya Shenping, An. Mari kita pergi ke rumah sakit. Dan lingkaran? Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Suara Ruyan Liu sangat lembut. Dia sepertinya terlalu lelah untuk mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Biarkan dia pergi. Sepulang dari rumah sakit, aku sedang perang dingin dengan Ruyan Liu. Aku mencetak surat cerai berulang-ulang. Dilempar ke mesin penghancur dengan wajah kosong. Dia bahkan tidak membiarkanku keluar. Dulu aku pernah mengalami kesulitan. Kami berdesakan di puluhan meter persegi perumahan sewa. Penuh harapan untuk masa depan. Ruyan Liu. Ketika kita punya uang, kita akan membeli rumah besar dulu. Liu Ruyan pada waktu itu. Ini semua tentang saya. Sekarang dia punya banyak uang. Membeli rumah besar. Tapi itu mengubahnya menjadi toleransi yang memenjarakan saya. Dalam kata-katanya. Aku bahkan tidak punya keluarga. Seseorang tanpa kemampuan perawatan diri.
Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia sangat acuh tak acuh. Kamu membenciku dan berpura-pura mencintaiku. Pulang tepat waktu setiap hari untuk makan bersamaku. Ketika aku kembali hari ini, aku melihat sebuah cincin di jari manisnya. Itu gaya yang paling aku benci. Tapi favorit Fang Yuan. Bisakah kamu melepasnya? Benar-benar menjijikan. Liu Ruyan meletakkan mangkuk. Melepas cincin tanpa sepatah kata pun. Masukkan ke dalam sakuku. Tapi menolak kalah. Dan aku tidak bisa memakannya lagi. Meletakkan mangkuk dan meninggalkan meja. Shenping, An, mari kita menikah. Ruyan Liu tiba-tiba memanggilku dari belakang. Aku akan bahagia di masa lalu. Tapi aku tahu itu bukan kebenarannya. Sekarang adalah masa kritis bagi perusahaan Liu Ruyan untuk go public. Paling takut skandal. Dia ingin menikahiku. Bukan berarti anak yang hilang berbalik dan menemukan hati nuraninya. Aku berbalik dan mengejeknya karena menikahimu. Membantumu stabil. Berhasil terdaftar di pesta berikut. Apakah kamu bahagia selama 100 tahun? Ruyan Liu, kamu bermimpi. Tidak, aku tidak memikirkannya. Balas dendam Ruyan Liu padaku datang begitu cepat. Ketika aku bangun di siang hari. Aku mendengar suara-suara di lantai bawah. Mendorong membuka pintu dan keluar. Aku menemukan banyak orang asing memasuki rumah. Fang Yuan tak tahu kapan datangnya. Dia meninggal dalam keadaan duduk di kursi ruang makan. Memakai sandalku. Mengarahkan seseorang untuk memindahkan barang-barang. Menyalakan sopir tuan rumah. Dan tempat tidur. Membuang semua pakaian di lemari. Kamar bayi yang tertutup kini terbuka. Semua yang telah kusiapkan dengan matang terlempar keluar. Apa yang kau lakukan? Fang Yuan mendengar suaraku. Dia mendongak dan tiba-tiba terbangun sambil tersenyum. Liu Ruyan memintaku agar kamar bayi ini dibongkar. Lagi pula, penderita kanker. Tak bisa punya anak juga. Kamar ini masih bisa ditempati. Otak membuncah. Aku hanya merasa jantungku berdetak lebih cepat. Darah mengalir deras ke puncak kepala dalam sekejap. Liu Ruyan berjanji padaku. Aku tak akan membiarkan Fang Yuan muncul di hadapanku. Sekarang dia akan tinggal di rumah. Aku berjalan ke bawah tanpa alas kaki di tanah yang berantakan. Melihat tempat tidur bayi yang robek. Ada di mana-mana. Ditumpuk dengan benda-benda yang kami petik bersama untuk anak-anak. Dan pusaka keluarga yang ditinggalkan ibuku untuk anak-anaknya. Bagaimana dengan jimat perdamaian? Fang Yuan mengangkat bahu direktur untuk melihat di mana dia tidak menyukainya. Di luar Taman 8. Atau hal-hal yang tidak relevan di kolam. Bagaimana aku bisa mengingat itu? Tidak dapat menemukan Ping An Menshan. Kamu dan Ruyan Liu sama-sama mati. Aku menyingkirkan sosoknya yang mendekat. Jangan khawatir tentang memakai sepatu. Berlari menuju taman tanpa menoleh ke belakang. Fang Yuan berdiri di jendela dan mencibirku. Shenping, An, lihatlah dirimu sekarang. Apakah Anda masih layak untuk Liu Ruyan? Perusahaannya akan segera go public. Presiden perusahaan terdaftar yang bermartabat. Akses ke berbagai tempat kelas atas. Yang kamu butuhkan adalah suami yang baik. Tapi kau menderita demensia. Apalagi yang akan Anda lakukan selain menjadi gila di depan umum? Saya mohon padamu. Jangan culik dia dengan cintamu menemaninya melewati kesulitan. Liu Ruyan. Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan memberikannya kepada Anda dengan Ruyan Liu. Biarkan saja dia pergi, oke? Lihat dirimu sekarang. Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan padanya? Saya selalu menyukai matahari bersinar cerah. Aku berlutut di semak-semak taman yang ditumbuhi. Meraba-raba sekitar. Tutup mata terhadap provokasi pihak lain. Tidak dapat menemukannya di semak-semak. Hanya berbalik dan pergi ke kolam renang untuk menemukannya. Ketika saya bangun, saya tiba-tiba berlari ke pelukan. Ruyan Liu memelukku dengan erat. Apa yang kamu lakukan? Aku berbalik dan meraih pakaiannya dengan keras. Pertanyaan Liu Ruyan. Saya baru saja didiagnosis menderita kanker. Anda tidak sabar untuk merobohkan kamar bayi?
Beberapa guntur teredam datang dari cakrawala satu demi satu. Ini akan hujan. Orang dengan udara pengap bingung. Ruyan Liu memalingkan wajahnya. Saya merasa bersalah dan tidak berani menatap langsung anak saya. Menjaga kamar hanya akan membuatmu sedih, kata Fang Yuan Tuan Liu. Dia sepertinya membenciku. Cara saya melihat saya menakutkan. Ruyan Liu tidak menjawab. Tapi matanya terpaku kuat padanya. Aku tidak ingin melihat mata mereka lagi. Dorong Liu Ruyan menjauh. Menoleh dan berjalan menuju kolam. Shenping, An dalam bahaya. Hujan akhirnya pecah. Awan jatuh. Riak di atas air. Fang Yuan pura-pura cemas dan mengejarku untuk membantuku dengan payung. Dengarkan Tuan Liu dan masuk, oke? Jika Anda masuk angin, Anda akan mengompol, bukan? Bunga jatuh dan dia menatapku dengan provokatif. Keluhan karena memenangkan kepercayaan Ruyan Liu. Hujan semakin deras. Kolam itu meluap di belakang kita. Ada air kolam yang gelap dan penerangan yang lebih sedikit. Seperti mulut berdarah binatang buas. Aku tiba-tiba menjambak rambut bulat itu. Tekan ke dalam kolam. Shenping, An Liu Ruyan berteriak dengan marah. Jongkok dan tarik keras, saya tidak menarik. Karena saya menempatkan berat seluruh orang. Semuanya ada di Fang Yuan. Seluruh pribadi Fang Yuan sedang berendam di kolam dan meronta-ronta hebat. Itu tidak akan berjuang untuk sementara waktu. Aku menyeret kakiku dan membiarkannya pergi. Lingkari seperti anjing beku yang tergeletak di tepi kolam. Wajah Liu Ruyan pucat. Ambil lingkarannya. Dia duduk di pantai. Biarkan dia bersandar ke pelukannya. Tepuk keras dan dimuntahkan dengan penuh semangat oleh nadanya. Keluarkan saja. Tangannya gemetar. Tidak koheren. Fang Yuan tidak membuka matanya. Tunjuk aku dengan suara serak, jangan biarkan aku melihatnya. Saya tidak ingin kemarahan tersembunyi di mata Ruyan Liu. Shenping, An, kembalilah padaku. Putar dan tenangkan ban dan ketuk kotak. Masih bisa bicara saat kuantar ke rumah sakit? Aku menerjang ke arah alun-alun lagi. Shenping, An Liu Ruyan menghentikan lenganku. Lindungi di depan kedalaman. Detik berikutnya, jatuhkan. Saya menurunkan berat badan saya. Didorong ke kolam yang dalam oleh Liu Ruyan. Air datang ke arah saya dari segala arah. Menenggelamkan fitur wajahku. Sebelum tenggelam ke dasar. Aku melihat tatapan dingin Liu Ruyan. Karena aku menyakiti Fang Yuan. Jadi dia melakukannya padaku. Perawat memberitahu saya. Ini adalah rawat inap ke-8 saya tahun ini. Karena jatuh ke air. Tubuhku menjadi sangat lemah. Tapi aku tidak punya siapa-siapa untuk dikeluhkan. Liu Ruyan sering dipisahkan oleh pintu kaca. Berdiri di luar. Lihat aku diam-diam. Saya tidak tahu apa yang dia katakan kepada dokter dan perawat. Semua orang sepertinya berasumsi bahwa dia adalah istriku. Itu menjijikan. Siapa yang mau jadi suaminya? Istri Anda tidak dalam kondisi baik. Baru saja berjalan dari samping. Aku bisa merasakannya terbakar seperti kompor. Sepertinya itu untuk menyelamatkanmu waktu itu. Melompat ke kolam dan kedinginan. Menolak untuk mengobati. Ketika perawat sedang berbicara dengan saya. Ruyan Liu baru saja menelepon. Perawat menekan tombol handsfree untukku. Taruh di telingaku. Suara Liu Ruyan serak. Shenping, An selalu makan. Kalau tidak, aku akan melihatmu memakannya sendiri. Saya membuang sayuran ke tempat sampah. Dia mendongak dan menemukannya berdiri di luar jendela kaca. Lihat aku dan ancam aku, kan? Aku meraih kotak makan siangku. Buang semuanya ke tempat sampah di depannya. Katakan Liu Ruyan. Kenapa kamu tidak mati? Wajahnya pucat sakit-sakitan. Mendengar saya berbicara, tidak ada tanggapan. Benarkah? Ia tersenyum lirih. Maka aku harus melihatmu memakannya setiap hari. Aku dipindahkan dari Ichu ke bangsal VIP. Sejak itu, dia benar-benar jatuh ke dalam kendali Liu Ruyan. Di TV. Berita bahwa perusahaannya akan go public disiarkan setiap hari.
Saya mungkin bisa memprediksi akhir saya sendiri. Adalah untuk membantunya menstabilkan opini publik. Setelah berhasil terdaftar, dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Saat dia mengulurkan tangan, aku meremas pergelangan tangannya dengan keras. Ruyan Liu bahkan tidak berkedip. Lain kali, cubit sisi lainnya. Selalu ringan untuk mencubit satu tempat. Dan aku mengejeknya. Ruyan Liu, Anda harus mengukir jalang di wajah Anda. Dan saya tidak melihat itu di wajahnya. Kemarahan yang diharapkan. Ruyan Liu menutup telinga atas omelan saya. Matikan TV. Letakkan bantal saya. Waktunya tidur. Kau tidak ingin aku melupakan semuanya lagi, kan? Aku menatapnya dengan dingin. Terima kasih padamu. Punya penyakit. Ingatanku jauh lebih baik. Ruyan Liu melengkungkan bibirnya. Kenangan yang baik adalah hal yang baik. Ini seperti meninju kapas. Liu Ruyan semakin sibuk karena urusan perusahaan. Tapi dia takut aku akan kabur. Setiap hari, aku bolak-balik bepergian antara perusahaan dan rumah sakit. Mungkin kadang-kadang harus meluangkan waktu untuk menemani Fang Yuan. Bagaimanapun, penyakitnya bukan hanya tidak sembuh. Itu semakin parah. Di luar akan hujan. Aku tidak menyalakan lampu di bangsal. Lihatlah keluar dan katakan. Ruyan Liu bergegas. Hanya beberapa gigitan nasi sisa milikku. Aku akan bersamamu malam ini, jangan takut. Aku akan berbalik dan mencari pesona kedamaian anak. Seharusnya masih di kolam. Ruyan Liu berhenti. Warna bibir belum pulih setelah lama sakit. Shenping, An, di luar akan hujan deras. Lalu apa? Aku mengecilkan suhu AC dan menarik kembali ke dalam selimut. Bukankah kau paling mencintaiku? Ruyan Liu terbatuk. Aku akan pergi ketika perawat datang dan menggantung air. Setengah jam penuh. Ruyan Liu mengenakan pakaian tipis. Menunggu di samping tempat tidur dengan AC 18 derajat bertiup. Sampai aku selesai menggantung air. Ia baru membuka pintu dan berjalan keluar. Shenping, An, tunggu aku malam ini. Jangan tidur terlalu pagi. Aku membalik badan dan tak berkata apa-apa. Aku memikirkan bagaimana ia tampak seperti tenggelam dalam penyakit. Mati saja di jalan. Dan keesokan harinya, aku mendapat pesona damai dari perawat. Agak kusut setelah direndam dalam air terlalu lama. Siapa yang mengirimnya? Perawat bilang sekarang jam 1 pagi kemarin. Tapi kau tertidur. Perawat tak mengizinkannya masuk. Hujan paling deras di pagi buta. Aku meletakkan Ping Anfu di meja samping tempat tidur. Bagaimana dengan orang lain? Mereka demam tinggi dan dijemput. Aku tinggal di rumah sakit selama setengah bulan. Liu Ruyan menghilang selama beberapa hari. Selama periode ini, aku menerima telepon dari Fang Yuan. Suara marahnya bergetar. Bisakah kamu berhenti menyiksa Ruyan Liu? Dia sakit. Apakah demam tinggi ada hubungannya denganku? Selama kamu bisa. Dia tidak akan memintaku agar perusahaannya go public. Sayang sekali 3 orang kecil sepertimu benar-benar tidak bisa menerimanya. Fang Yuan melempar ponsel dengan marah. Ruyan Liu semakin lesu ketika dia muncul. Mungkin sekarat karena sakit. Suasana hatiku sedang baik akhir-akhir ini. Setiap hari aku melihat Liu Ruyan mengupas apel. Aku memakan apel yang disodorkannya. Tanyakan pada Ruyan Liu, apakah aku akan mati? Pisau di tangan. Tiba-tiba, aku mengelap ibu jarinya dan menggeseknya. Tak lama kemudian darah menyembur keluar. Ruyan Liu mengeluarkan tisu dan menekannya dengan kuat. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Mereka bilang aku semakin sakit. Seharusnya kau bahagia. Aku mengunyah apel itu seolah tak terjadi apa-apa. Aku mati dan kau bebas. Tak perlu mengurus satu lagi. Pasien yang tak bisa mengurus diri sendiri. Kau juga bisa membawa gundikmu ke tempat pertukaran untuk daftar. Ruyan Liu menaruh apel berlumuran darah. Dilempar ke tempat sampah. Shenping, An, kau tahu bagaimana mengatakan amukan ini? Kata-kata tak berguna. Ya,
Nilaiku belum diperas. Ruyan Liu, izinkan aku memberimu hadiah. Liu Ruyan, beberapa pria kugandeng tangannya. Tutup matamu. Dia benar-benar mempercayainya. Aku merobek bungkusan bumbu untuk mie instan. Ditaburkan di luka pisaunya. Ruyan Liu menggigil kesakitan. Dia membuka matanya dan melihatku menatapnya seperti musuh. Dia tersenyum, aku tak berharap kau mencintaiku. Selama kau mengingatku. Dia sangat menjijikan. Sebelum Liu Ruyan go public pada bulan Desember. Dia membawaku pergi. Pesawat tiba di Hong Kong pada sore hari. Jalanan Ma Long. Dia memangkuhku berkeliling pasar. Aku tak tahu. Mengapa dia membelikanku banyak barang? Jam jas. Jika menurutmu dasi itu terlihat bagus, kenakan padaku. Jika masih ada lagi, dia akan membawa mereka di tangannya. Jangan bau. Ruyan Liu tampak sangat senang. Terpental dengan pergelangan tanganku. Di awal-awal berwirausaha. Aku pernah menemani Ruyan Liu ke Hong Kong. Kami tak punya banyak uang saat itu. Tak mampu membeli hotel berangka 4. Aku tak mampu membeli makanan 3 angka. Ruyan Liu menyeretku sepanjang pelabuhan Victoria. Melihat seluruh kapal pesiar yang disewa oleh orang kaya. Diam untuk waktu yang lama. Sekarang dia memberitahuku Shen Ping An. Aku menyewa seluruh kapal pesiar. Apakah kamu ingin melihat pemandangan malam? Apapun yang aku inginkan, aku berdiri di dekat pelabuhan dan berkata dengan dingin. Ruyan Liu tersenyum. Hanya menemaniku. Perusahaannya akan go public besok. Dia pasti bersemangat tinggi malam ini. Pelabuhan Victoria di malam hari megah dan cantik. Aku berdiri di geladak kapal pesiar meniup angin. Musik yang dimainkan oleh band di belakangnya bergema di langit malam. Ruyan Liu, berikan aku secangkir teh hangat, masuk dan duduk sebentar. Di luar dingin dan aku berdiri diam. Shen Ping An, jangan berdiri terlalu jauh. Tak aman, aku menatap laut dalam. Tanyakan padanya tiba-tiba. Bagaimana jika aku melompat dari sini? Upacara daftar perusahaanmu akan terganggu, bukan? Ruyan Liu bergerak. Lalu dia membungkuk dan memelukku. Shen Ping An. Aromanya menyapu aku melalui angin. Jika demikian, aku akan mati bersamamu. Aku tertawa. Apa yang kamu bicarakan? Besok adalah hari besarmu. Aku tidak akan melompat. Ruyan Liu juga terhibur olehku. Kalau begitu mari masuk. Ini berisi pertunjukan piano favoritmu. Aku membiarkan dia menggandeng tanganku. Di hadapan banyak orang. Berjalan ke sorotan pusat. Musik piano yang halus dimainkan. Liu Ruyan memang seperti itu. Mata bersinar. Selamat ulang tahun ke-10 Shen Ping An. Ternyata kami telah bersama selama 10 tahun. Ruyan Liu menggandeng tanganku. Tapi besok malam. Aku berkata Liu Ruyan. Aku juga punya kejutan untukmu. Mata hitam Ruyan Liu tertuju padaku. Oh, benarkah? Kadang-kadang aku berpikir Ruyan Liu konyol. Sudah lama aku tidak muda. Mengapa harus kuat? Bagaimana dengan menjadi pasangan dangkal yang terlihat seperti terpisah? Ponsel Ruyan Liu berdering. Anda tidak perlu memikirkan siapa itu. Aku tersenyum dan berkata kamu bisa mengangkatnya. Jangan menunda bisnis. Ruyan Liu mengangkat telepon dan berjalan tidak jauh. Saat dia berbalik. Senyum di wajahku tiba-tiba menghilang. Berbalik dan berjalan keluar kabin. Angin dingin. Bertiup melalui pelabuhan Victoria yang memabukkan. Dan aku pergi ke pagar. Lepaskan sepatumu dan letakkan rapi di sebelahmu. Dingin dari telapak kaki. Jangan khawatir tentang suara Liu Ruyan menelepon tidak jauh dari sana. Aku akan menikah ketika aku kembali. Kamu melihatnya dari awal sampai akhir. Mereka semua merencanakan masa depan dia dan Fang Yuan. Entah kapan hujan mulai turun di langit. Aku melepas syal pemberiannya. Terlempar ke dalam kegelapan. Melihatnya berguling dan melayang di tengah ombak. Lalu ia berbalik dan berjalan ke bawah jendela di sisi kabin. Jaket berbungkus.
Pesan teks laporan yang kukirim di layar ponsel. Liu Ruyan punya masalah dengan perusahaannya. Setelah malam ini ia akan hancur. Setelah beberapa menit, Ruyan Liu tiba-tiba bergegas ke geladak. Apakah ada yang melihat suamiku? Dia menangkap kru yang lewat. Suara itu tiba-tiba menjadi bingung. Ada banyak orang yang keluar. Wuyang-wuyang. Dalam bahasa Mandarin, yang tidak terlalu mulus, konon katanya telah keluar. Aku duduk diam. Berkerumun di sudut. Melihat mereka merekrut dalam ayunan penuh. Liu Ruyan melihat darah yang kuseret di geladak. Wajahnya menjadi pucat. Seseorang menunjuk ke laut. Aku pernah melihat topinya di bawahnya. Ruyan Liu tiba-tiba menutup shiftnya. Mulai membuka pakaiannya. Disinggahi orang-orang di sekitar. Nona Liu. Mari kita serahkan pada para profesional. Ruyan Liu mulai meraung. Dia suamiku. Siapa yang akan menyelamatkannya selain aku? Biarkan aku pergi. Aku akan pergi mencarinya. Kerumunan memeluk susunya. Dan menyeretnya kembali. Tenanglah menjadi tenang. Terlalu gelap untuk melompat ke bawah dan menemukannya. Mata Ruyan Liu merah. Aku bisa menemukannya. Aku mohon lepaskan aku. Aku menyaksikan Ruyan Liu beraksi di depan semua orang. Tersenyum sinis. Mengapa aku tidak pernah menemukan kemampuan akting Ruyan Liu begitu baik? Kamu harus tenang. Aku akan memanggil polisi untukmu. Ruyan Liu duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak laki-laki melihatnya berhenti berjuang. Lepaskan tanganmu dan keluarkan ponselmu untuk bersiap memanggil polisi. Detik berikutnya, Ruyan Liu memanjat pagar. Suara percikan ke dalam air tidak bisa menembus ketebalan daun. Aku berdiri dengan tatapan kosong. Senyum di wajahnya menghilang. Angin bertiup melintasi geladak kosong. Ruyan Liu menghilang. Saya berakhir di pintu ruang utilitas di sisi kapal pesiar. Seseorang menemukannya. Tim penyelamat diselamatkan sepanjang malam. Saya menemukan Ruyan Liu berendam di laut. Dia dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tuan Shen, istri Anda masih dalam penyelamatan. Mengenai tuduhanmu terhadapnya. Aku khawatir aku harus menunggu sampai nyawanya keluar dari bahaya. Untuk memverifikasi. Tapi jangan khawatir. Rekan-rekan kami akan melindungimu selama proses berlangsung. Di kantor polisi. Aku menonton laporan berita kecelakaan itu. Butuh waktu lama untuk mengatakan bahwa ia tahu ia akan mati jika melompat. Mengapa kau melompat? Polisi wanita itu tampak bingung. Mungkin karena kau suaminya. Aku tak tahu apakah bisa diobati, jangan mencariku. Ia punya kekasih bernama Fang Yuan. Kau bisa menghubunginya. Setelah sehari, polisi wanita itu mendatangiku. Kami tak ada di telepon Nona Liu. Temukan informasi kontak untuk Tuan Fang Yuan. Bisa tolong berikan? Aku menggeleng. Tidak. Ruyan Liu melindunginya dengan sangat baik. Kami bahkan tidak memiliki informasi kontak. Tapi sejauh yang kami tahu, Nona Liu tidak memiliki kerabat kecuali Anda. Saya menjawab dengan kesal bagaimana mungkin. Anda pergi ke perusahaannya dan bertanya kepada sekretarisnya. Dia akan memberitahu Anda informasi kontak Fang Yuan. Shenping, Anda menderita Alzheimer. Dokter yang merawat Anda memberitahu kami. Anda telah dengan keras kepala percaya sejak lama. Nona Liu berselingkuh dari seorang pria bernama Fang Yuan. Dan dia telah melakukan sesuatu untuk menyerang orang lebih dari sekali. Sayang dia fiksi. Itu tidak ada. Aku mendengarkannya dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba tertawa. Liu Ruyan untuk melindunginya. Apakah Anda melakukannya sampai sejauh ini? Polisi wanita itu tidak terlihat serius. Aku tidak bercanda. Nona Liu tidak punya kekasih. Apakah dia perlu resusitasi lebih lanjut? Terserah Anda yang memutuskan. Itu saja. Aku berdiri. Sedikit emosi. Jika itu sebabnya Anda menelepon saya ke sini hari ini, maka saya beritahu Anda. Saya berharap Liu Ruyan mati. Polisi wanita itu menghela nafas.
Berikan saya ponsel. Barang-barang Nona Liu untuk sementara disimpan oleh Anda. Jika Anda membutuhkannya nanti, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ketika saya keluar dari kantor polisi. Hujan. Dingin dan lembab di udara. Saya memakai syal. Saya menemukan bangku acak di jalan dan duduk. Dia menggali ponsel Ruyan Liu. Tekan di telepon untuk membuka kunci sidik jari. Aku mengacungkan jempolku. Ternyata berhasil tidak terkunci. Saya bahkan tidak ingat kapan saya. Sidik jari tertinggal di ponselnya. Layar ponsel Ruyan Liu. Tidak begitu banyak perangkat lunak yang berantakan. Ada ratusan kontak di buku alamat. Saya memasukkan nama Fang Yuan. Tidak ditemukan. Saya mengubah banyak metode pencarian lagi. Tidak mendapat apa-apa. Dan aku memejamkan mata. Aku bahkan tidak bisa mengingat wajah Fang Yuan. Sampai aku menemukan album foto pribadi. Sebuah kotak dialog muncul di antar muka dan memintaku untuk memasukkan kata sandi. Tanpa sadar aku memasukkan hari ulang tahunku. Saat kode tidak terkunci, hatiku kosong. Yang terlihat adalah VCR setelah VCR. Darah mulai mengalir deras. Memukul gendang telinga. Lagi dan lagi, musim gugur 2015. Video autoplay. Suara bahagia datang dari pengeras suara. Selamat ulang tahun ketiga Ruyan Liu. Selamat atas kelulusanku. Selamat kepada Liu Ruyan karena berhasil mendirikan perusahaan. Aku langsung mengenali suaraku sendiri. Aku yang merekam VCR ini. Namun, aku tidak ingat lagi bagian ini. Di bawah cahaya lilin. Ruyan Liu yang jauh lebih muda mengangkat matanya. Menatap kamera. Suaraku terbang di kamera. Lihat apa yang dilakukan suamimu. Apakah kamu lebih suka selatan atau utara? Apa? Aku akan membeli rumah. Pilih tempat yang kamu suka dan kita akan membuat rumah kita. Di video, aku memeluk Ruyan Liu dan menciumnya. Di sudut gelap tak terlihat. Telinga Ruyan Liu diam-diam merah. Video kedua dari musim semi 2016. Ruyan Liu mabuk. Aku meletakkan kamera di wajahnya. Mari kita wawancara hari ini. Dengan siapa Liu selalu minum begitu larut? Ruyan Liu menutup matanya dan meraih tanganku. Aku menempelkannya di dadaku dan mengatakan sesuatu. Maafkan aku. Aku tidak mendengarmu. 200.000 aku menghasilkan 200.000. Panggil Shen Ping, An. Menatap akhir ceritanya. Aku lega bertanya. Mengapa Shen Ping, An harus menatapmu? Apa untungnya bagi Shen Ping, An? Liu Ruyan cemberut. Hanya untuk memukul akunnya. Setelah mengatakan itu, kamera video membalik sebentar. Jatuh ke tanah menghadap tempat sampah. Kepala Ruyan Liu tersangkut di tempat sampah. Suara muntah jelas berasal dari tempat di luar kamera. Aku terburu-buru memanggilmu untuk menimbang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Lebih dari 100 video menjadi saksi masa lalu kita. Sejak Ruyan Liu mendirikan perusahaan. Jadikan semakin besar hari demi hari. Latar belakang pemotretan kami. Juga dari perumahan sewa murah. Dikonversi menjadi apartemen dan villa besar. Tak pernah ada video di dalamnya. Disebutkan nama Fang Yuan. Hari mulai gelap. Jalanan diterangi lampu neon. Aku merasa sedikit kedinginan. Bungkus syal dengan erat. Klik video berikutnya. Tahun 2018, video ini. Aku dan Ruyan Liu yang duduk di depan kamera bersama. Aku tersenyum cerah sekali. Ruyan Liu berwajah cemberut. Dari apa yang kami kenakan? Benar-benar lebih kaya. Aku benar. Kenapa aku tersenyum pada Ruyan Liu? Tersenyum. Ruyan Liu menurunkan matanya dan menatapku dengan serius. Aku kembali menatap kamera. Tersenyum dan tersenyum, mata agak merah. Alzheimer didiagnosis hari ini. Dokter mengatakan bahwa jika terkontrol dengan baik, penyakitnya akan berkembang lebih lambat. Aku ingin putus. Ruyan Liu tak mengizinkan. Ruyan Liu memelukku. Keras kepala bahwa kita tak akan terpisah.
Kau harus tahu. Aku akan melupakan segalanya. Termasuk kau juga akan berteriak. Lakukan banyak hal yang tak masuk akal. Kau punya karir yang sukses. Harusnya aku tak punya suami sepertiku seumur hidupku. Liu Ruyan sudah mati. Jika suatu saat kau melupakan segalanya, sudah pasti bukan kau yang menderita. Shen Ping, An. Apapun yang terjadi, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Mari kita menikah. Hari ini saja. Aku tersenyum dan berkata aku menyembunyikan buku rekening. Jika suatu saat aku bisa menyembuhkan penyakit, katakan saja di mana harus bersembunyi. Ayo ambil sertifikat. Aku tak sabar menunggu mata Ruyan Liu basah. Aku memohon, hari ini saja, oke? Oke, aku mencium bibirnya. Dengarkan aku. Ketika milikku tidak serius, aku akan menikahimu. Video di belakang tiba-tiba berubah menjadi Liu Ruyan untuk syuting. Aku menjadi pemeran utama di depan kamera. Aku menghancurkan celemekku. Masakan yang enak di depan kompor roti. Kue seperti apa yang kamu suka? Aku bertanya pada Ruyan Liu. Diam-diam membuka tutup kompor gas, aku lupa mematikan. Lemon. Mari kita membuat lemon. Oh, sayang. Apa lirik di balik lagu itu? Ruyan Liu menyenandungkan lagu dan bernyanyi bersamaku. Di ruangan yang gelap, Ruyan Liu menangis tanpa suara di sofa. Ada film yang sudah selesai di TV. Aku tertawa. Kenapa kamu menangis? Dia memegang tisu. Sangat menyentuh. Jika bioskop membuat film, kita harus pergi ke bioskop sekali. Oke, bantu aku mengingat. Ini ambigu versi bahasa Inggris. Ini bukan versi Korea. Kamera berputar. Meja dapur berantakan. Aku menghancurkan celemekku dan tampak linglung. Kue seperti apa yang kamu suka lagi? Liu Ruyan diam-diam membuang catnya dan berkata maaf. Aku lupa membeli bahan hari ini. Haruskah kita keluar untuk makan? Tapi bukankah kamu suka kue untuk ulang tahunmu? Dia menciumku dan aku menjadi gemuk makan kue. Kamu mungkin tidak akan suka pohon willow gemuk seperti asap. Jadi aku memikirkannya. Ikuti dia untuk berpakaian. Ada lebih banyak waktu untuk keluar. Liu Ruyan yang gemuk diencerkan juga cukup lucu. Dan kemudian semakin pendek. Kadang-kadang aku audisi tiba-tiba di kamera. Ruyan Liu akan meletakkan kamera. Berlari dan membersihkannya untukku dengan terampil. Ruyan Liu, maaf. Jangan katakan maaf. Ini bukan salahmu. Tidak menggangguku. Perlahan aku mulai menjadi murung. Dia masih berbicara dengan Ruyan Liu sebentar. Menit berikutnya, aku akan melemparkan sesuatu padanya. Ada video. Aku berteriak pada pria yang berjalan di pintu. Dia menutupi kepalanya dan berteriak Shen Ping, An panik. Aku Su Shuang. Adalah sahabatmu. Tolong jangan lakukan ini padaku. Aku menghancurkan kue di wajahnya. Ruyan Liu membawa kekasihmu pergi. Setelah beberapa menit, tangisanku yang tertahan datang dari video, Liu Ruyan. Tolong mari kita putus. Aku tak mau marah kepadamu seperti orang gila. Tak apa. Aku tak keberatan. Aku sungguh tak keberatan. Bisakah kau ceritakan lain kali? Aku sakit. Dia menderita demensia. Andai aku tahu, aku pasti akan menahan diri dan datang belakangan. Video itu berubah menjadi monolog oleh Ruyan Liu seorang. Shen Ping, An telah dirawat di rumah sakit untuk ketiga kalinya tahun ini. Dia mulai membenciku. Dia akan membawa semua pria di sekitarku sebagai lingkaran untuk menyerang dan membenci. Dia sedikit pemarah belakangan ini. Karena dia pikir dia menderita kanker. Dokter menyarankanku untuk mengirimnya ke panti jompo. Berkali-kali kukatakan padanya bahwa aku mencintainya. Tapi dia tak pernah ingat. Mata Ruyan Liu memerah. Ia menundukkan kepalanya untuk menstabilkan emosinya. Hanya istirahat sebentar. Tetap bersamanya. Ini akan membaik perlahan-lahan. Di paragraf berikutnya, banyak orang muncul. Aku melihatnya sebentar sebelum aku menyadari.
Ini adalah pesta ulang tahun Ruyan Liu belum lama ini. Liu Ruyan, kapan kamu dan Shen Ping, An akan menikah? Ruyan Liu melirikku. Aku sedikit tersesat, jangan khawatir, mari kita bicarakan. Tunggu tubuhnya menyehatkan. Kita mungkin harus pergi ke luar negeri untuk pernikahan. Lalu ada truth or dare di meja anggur. Pria di seberangnya menahan meja bundar. Menatap lurus ke arah Liu Ruyan. Tuan Liu mengajukan pertanyaan pribadi. Apakah orang yang Anda sukai ada di sini? Penonton mulai mencemooh. Ruyan Liu memikirkannya sebelum menjawab. Su Shuang adalah teman Shen Ping, An. Nasib buruk menyinggung perasaannya. Ruyan Liu meraih tanganku, orang yang kucintai. Hanya Shen Ping, An. Mata Su sedikit lembab. Oke, kuharap kau melakukan apa yang kau katakan. Ketika tiba giliranku. Su Shuang bertanya padaku tentang Shen Ping, An. Waktunya habis. Ayo minum obat tradisional Tiongkok, oke? Di sisi lain, aku menundukkan kepalaku dan tercengang. Aku tidak mendengar apa-apa. Su Shuang mengeluarkan senyum jelek. Ubah cerita. Shen Ping, An, apakah kamu tidak suka minum? Mari kita lakukan satu. Akhirnya aku mendapat reaksi. Lihatlah dia. Su Shuang sepertinya terinspirasi. Sering kehilangan napas. Mengambil obat tradisional Tiongkok dan datang. Minum itu menyenangkan Shen Ping, An. Mari kita coba. Aku bilang aku akan pulang. Semua orang menatapku kosong. Su Shuang menangkapku untuk minum secangkir. Aku mulai berjuang keras. Aku hampir menjatuhkan pil beberapa kali. Ruyan Liu mendengarkan omelan marahku. Menutup urat biru di punggung bibir dan tangan. Shen Ping, An mendengarkannya. Setelah minum obat, kami akan menikah. Su Shuang menggunakan kecerdikan. Membujuk dan menipuku ke dalamnya. Di punggung tangannya. Ada beberapa noda darah yang aku tangkap. Ini untuk hari ini. Mari kita pikirkan hal lain besok. Apakah Tuan Liu benar-benar baik-baik saja? Semua orang khawatir. Ruyan Liu tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak akan ingat ketika dia bangun besok. Hujan mengalahkan kanopi. Aku menatap langit. Aku tidak bisa menyusun lingkaran dalam pikiranku. Aku sedang menelepon. Aku menemukan nama Su Shuang. Buka riwayat obrolan. Masih terjebak dalam waktu yang sangat lama. Ulang tahun saudara Liu Ruyan akan datang. Aku akan memberinya kejutan. Apa yang akan kau lakukan? Mengundang teman-temannya ke pesta. Anda adalah raja pemanasan. Siapkan beberapa pertanyaan menarik. Hahaha, aku mengerti maksudmu. Di depan semua orang. Tanyakan pada Liu Ruyan apakah dia mencintaimu atau tidak, kan? Bung, jangan khawatir. Akhir 2022. Aku sendirian di jalanan Hong Kong. Aku sendiri tidak bisa menangis. Melalui jendela kaca. Aku melihat Liu Ruyan dengan selang di sekujur tubuhnya. Apakah kamu membayar? Menghadapi pertanyaan dokter. Aku sedikit tidak berdaya. Maaf, aku tidak ingat kata sandi kartu bank. Coba lagi. Nyawa istrimu berada di ujung tanduk. Saat aku sangat membutuhkanmu. Jika kamu telah menunggak. Banyak dari kita. Aku bahkan tidak bisa meresepkan obat. Aku tidak punya banyak uang tunai. Tidak ada tempat tinggal. Berkeliaran di jendela pembayaran sepanjang hari. Salah kata sandi berulang-ulang. Staf jendela mengatakan bahwa pria ini. Bisakah Anda tidak mengganggu ketertiban medis? Saya membeli 2 potong roti dengan sedikit uang kembalian yang tersisa. Berdiri di ambang pintu unit perawatan intensif. Berulang kali memberi Liu Ruyan makan. Dokter dan perawat yang lewat sedang terburu-buru. Seorang perawat dengan semangat menyeret saya ke samping. Apakah Anda lupa lagi bahwa Anda harus membayar biaya sekarang? Tidak membeli roti. Lihat saya dengan kelabakan. Dia menghela nafas tak berdaya. Saya tidak tahu siapa yang memukul saya. Roti di tanganku jatuh ke tanah. Aku menangis terseduh-seduh.
Seperti sia-sia. Pintu di depanku terbuka. Seorang perawat berjongkok di depanku. Istrimu sudah bangun. Dia menyuruhmu untuk tidak panik. Nanti ada yang menjemputmu untuk mengantarmu ke hotel. Aku hanya ingat satu kalimat. Ruyan Liu terbangun. Aku menunggu berhari-hari di luar ruang Icu. Tak ada yang akan pergi. Mengantuk, meringkuk di atas tikar di lorong. Ketika aku terbangun, aku mengandalkan makanan yang dimasukkan dokter padaku. Isi perutmu. Entah berapa hari kemudian. Ruyan Liu didorong keluar. Aku berdiri di samping tempat tidurnya. Liu Ruyan telah banyak menderita. Melihatku menghela napas, apa yang kau takutkan? Mereka semua mengganggumu saat aku tidak di sini, bukan? Mereka tidak mengizinkanku membelikanmu roti. Jangan menangis, Ruyan Liu menggandeng tanganku. Aku merasa menyesal telah menangis. Aku menemani Ruyan Liu masuk ke bangsal biasa. Menggenggam erat tangannya dan menolak untuk pergi. Ketika orang asing masuk, aku akan membeku ketakutan. Kelak, Ruyan Liu tidak akan membiarkan siapapun masuk. Kadang-kadang dia akan menopang dirinya ke pintu. Melalui gaun rumah sakit Liu Ruyan yang longgar. Aku melihat banyak bekas luka. Mencubit dan menggigit. Beberapa yang hancur masih orang tua anak. Aku mengikutinya. Letakkan tanganmu dengan lembut di lehernya. Rasakan kekakuannya. Dan gugup, apakah aku pernah memukulmu sebelumnya? Ruyan Liu perlahan-lahan rileks. Tarik pakaiannya, tidak ada. Kamu tidak pernah menyusahkanku. Dan aku berkata, oke. Aku berbohong padamu tentang melompat dari kapal pesiar. Perusahaan Anda tidak go public. Itu tidak benar. Anda salah ingat, tidurlah yang nyenyak. Ini akan baik-baik saja. Aku tertidur di sampingnya. Mengalami beberapa mimpi yang berantakan. Dalam mimpiku, aku teringat penampilan Su Shuang. Dia bertengkar dengan Ruyan Liu di kantor, aku menyesalinya. Seharusnya kau tidak membiarkan Shen Ping, An tetap di sisimu sejak awal. Aku sedang membawanya ke luar negeri untuk mencari dokter terbaik. Apakah kau pikir aku belum mencobanya? Mengapa tidak baik setelah mencobanya? Aku akan gila. Dia memperlakukanku seperti orang asing setiap hari. Orang yang kau cintai tepat di depanmu. Aku harus bertahan. Kau bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun pada Shen Ping, An. Ruyan Liu, apakah kamu pikir hanya kamu yang mencintainya? Diam. Wajah Ruyan Liu dingin. Jangan katakan itu di depanku lagi. Aku membuat peta gila sebelum aku memberitahu biru. Wajah Su Shuang berubah menjadi hijau ketika dia bergegas ke arahku. Dia menutupi wajahku. Gulung pada orang-orang di sekitarmu. Apa yang harus ditembak? Hati-hati aku memberitahumu Shen Ping, An. Di sini adalah perusahaan. Ayo pulang dan katakan. Bukan hanya aku tidak mendengarkan. Sebaliknya, mengulurkan tangan dan mendorongnya. Dasar tiga kecil. Pergi ke neraka. Su Shuang meraih tangan jahatku dan menjadi gila. Jangan gila. Aku bukan nyonya. Shen Ping, An minta maaf padaku sekarang. Aku muntah padanya. Jika kamu berani muncul di depanku lain kali, aku akan membunuhmu. Wajah Su Shuang langsung pucat. Dia marah karena marah. Shen Ping, An, bangun. Berhenti menyiksaku. Aku sedang baku hantam dengan Su Shuang ketika Liu Ruyan turun. Dia masih melindungiku. Jangan sampai aku jatuh. Tapi aku tetap jatuh. Tergores kulit dan berdarah. Aku mengatakan banyak Feng Hua yang tidak logis hari itu. Menyakiti keluarga dan teman-temanku. Ruyan Liu dan Su Shuang bertengkar hebat. Dia memberiku tas dengan pakaiannya. Oke. Aku membawanya ke rumah sakit. Aku terbangun dari mimpi. Ruangan itu sunyi. Hanya Ruyan Liu yang memanggil membelakangiku. Suamiku adalah pasien. Jika kamu tidak berbicara begitu santai hari itu, dia tidak akan mendorongmu kepada siapapun. Aku hanya bercanda. Suara pria itu terdengar familiar. Suara Ruyan Liu dingin. Berkata di depan suamiku bahwa dia adalah serat.
Kamu sebut itu lelucon? Jika bukan karena pengawasan di villa. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan padanya. Apakah kamu masih terlihat seperti saudara? Apakah keluargamu merasa bahwa Shen Ping, An sakit? Aku akan menyukaimu. Bermimpilah. Aku menyesalinya sekarang. Biarkan kamu menenangkan emosinya. Apa yang kamu lakukan pada Shen Ping, An tidak bisa dimaafkan. Apakah kamu tidak takut aku akan menuntutnya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa? Ruyan Liu tertawa, kamu tidak hidup dan sehat. Aku memberimu perawatan terbaik. Membuatmu tetap hidup dan menendang. Ini bukan pengaturan Shen Ping, An. Alih-alih menjadi hantu air, kamu harus membakar dupa tinggi. Aku tidak pernah bisa membiarkan Shen Ping, An mencabut nyawanya. Jika ada, itu pasti aku. Aku memanggilnya Ruyan Liu. Ruyan Liu berbicara sebentar. Diam-diam menutup telepon. Menoleh ke belakang dan terlihat lembut. Ada apa? Akhirnya aku mengerti. Di hari-hari kacau itu, Liu Ruyan menekankan padaku. Mengapa kau tidak menyakiti orang lain? Apakah dia yang berbicara denganku di villa hari itu? Ruyan Liu mengulurkan tangan padaku. Memelukku, aku hampir menenggelamkannya. Tidak masalah. Dia tidak akan mati. Tapi hanya meninjunya dan mendorongmu ke dalam air. Aku tidak akan melepaskannya. Dia menghela nafas pelan. Meruntuhkan kamar bayi akan menghindari kejengkelan lebih lanjut. Itu sebabnya aku mengundang saudaramu. Membantu menenangkan emosimu. Aku tidak menyangka dia punya rencana sendiri. Ketika saya sakit, keluarga dan teman-teman saya menyerah pada saya. Hanya Ruyan Liu dan Su Shuang yang belum menyerah. Saya berbisik bahwa saya rindu kampung halaman. Haruskah kita pulang? Setelah kembali dari Hong Kong, saya selalu suka duduk sendirian di sudut. Menatap keluar jendela dengan linglung. Karena penyakit serius Liu Ruyan. Perusahaan sedang berantakan sekarang. Langkah kakinya yang sibuk mengambil tempat. Kami punya perawat. Ruyan Liu menatapku ketika dia tidak ada di sana. Aku menggali tiket film di saku Ruyan Liu. Ini dua ambigu. Ternyata dia akan melihatnya bersamaku. Sayang sekali suasana hatiku sedang buruk hari itu. Aku kehilangan kesabaran pada Liu Ruyan dan tidak berhasil. Dan laporan itu menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku tidak punya cinta. Tapi karena aku berpikir untuk melemparkan Liu Ruyan lagi dan lagi. Liu Ruyan tidak punya kerabat lagi. Aku satu-satunya kerabatnya. Tapi aku membuatnya banyak masalah. Shen Ping, An di bulan Februari. Di luar ada salju terus-menerus. Pohon-pohon pinus di depan jendela sudah remuk beberapa hari yang lalu. Ruyan Liu libur kerja. Baunya masih seperti darah. Sedikit dingin. Aku mengambil sweater setengah rajutanku. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa memakainya sebelum musim dingin usai. Tidak terburu-buru. Ruyan Liu duduk di sebelahku dekat jendela. Aku selalu bisa memakainya tahun depan. Aku membungkuk dan menciumnya lembut. Tanpa sengaja menyentuh cincin di jari manisnya. Ruyan Liu hendak melepasnya ketika aku menghentikannya. Aku ingat dia. Aku membentangkan tangannya. Melihat cincin jelek ini. Draft desain yang kugambar adalah mata Liu Ruyan ke bawah. Menarik satu lagi bertahtakan berlian dari pelukannya. Mereka adalah pasangan. Tapi terakhir kali aku menyebutnya menjijikan. Jika kau tak suka, aku akan menyembunyikannya. Akan kubawa lain kali jika kau suka. Akan kukeluarkan jari manisku. Bawa. Ya, aku sangat menyukainya. Sepertinya aku benar-benar telah kembali seperti dulu. Ruyan Liu akan tetap bersamaku. Lihatlah foto-foto masa lalu. Membawaku untuk menghidupkan kembali masa lalu kami. Dia tak pernah lelah berada dalam ingatanku yang rusak. Menjahit. Menyatukan masa lalu kami. Dan aku mendapat telepon dari kakakku. Dia memohon padaku pada Shen Ping, An dan membiarkan Liu Ruyan mengampuniku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tak tahu apa yang dilakukan Ruyan Liu padanya. Hingga membuatnya begitu ketakutan. Kepanikan itu menghampiriku. Akibatnya,
Saya tidak sengaja melukai Ruyan Liu lagi. Saya akan menghalanginya ketika saya melupakannya. Di musim semi. Ruyan Liu membawaku untuk melihat bunga sakura. Cuaca hangat. Aku semakin jarang kehilangan kesabaran. Ruyan Liu selalu tersenyum dan memujiku karena selamat. Itu luar biasa, kamu benar-benar jauh lebih baik. Tapi aku tahu. Temperamen yang baik. Itu karena aku tidak bisa mengingat banyak lagi. Aku bahkan tidak ingat mengapa aku marah. Ingatan hari kejora. Aku bangun dan mengikuti bokong Liu Ruyan. Hanya 10 menit. Aku bertanya siapa kamu 5 kali. Ruyan Liu bahkan tidak bisa mempertahankan ekspresinya. Tersenyumlah dengan keras Shen Ping, An. Aku adalah istrimu Ruyan Liu. Aku mulai sering lupa kemana aku akan pergi. Aku sering terbangun dan mendapati diriku berada di kantor polisi. Ruyan Liu tampak cemas dari tempat penting. Jawaban di pertemuan itu. Katakan saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kota terlarang telah pergi batch demi batch. Karena aku hanya mendengarkan Ruyan Liu. Mereka takut padaku. Mereka tidak bisa mengawasiku. Dokter menyarankan Ruyan Liu untuk mengirimku ke sanatorium. Yang satu memiliki kontrol akses dan pengawasan. Ada banyak profesional yang bisa mengawasi dari mana aku berasal. Ruyan Liu menolak. Aku lebih suka dia bersamaku. Aku tidak akan membiarkan dia pergi tanpa aku. Takut. Kemudian dia mulai membawaku ke perusahaan. Selama rapat. Aku duduk di sebelahnya dengan linglung. Ketika aku pergi ke toilet suatu hari. Aku mendengar mereka mengejek Ruyan Liu dalam drama itu. CEO perusahaan terdaftar yang begitu besar. Setiap hari, saya membawa suami saya bekerja seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental. Tertawa sampai mati, mungkin itu pertunjukan. Hanya kerangka yang stabil yang dapat menghidupi kita. Maka saya akan berdoa agar mereka bertahan selamanya. Hahaha. Saya melihatnya buang air kecil inkontinensia. Tuan Liu juga berjongkok untuk menyekanya. Menjijikan. Saya di toilet. Tunggu sampai mereka semua pergi sebelum keluar. Lihatlah dirimu di cermin. Kemeja keluar dari celana. Resletingnya salah. Saya ingin merapikan tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan benar. Saya tahu saya harus pergi. Shen Ping, An menderita penyakit Liangsheng beberapa hari yang lalu. Mengapa Anda tidak ingin pergi ke perusahaan dengan Liu Ruyan? Dia sementara memanggil perawat untuk datang dan menemuinya. Aku berencana pergi ke perusahaan sementara untuk berurusan dengan hal-hal. Kembali menemaninya. Sebelum berangkat pagi hari. Shen Ping, An berlari dan menciumnya. Dan mengambil cincin dari jari manisnya. Ia berkata akan mengirimkannya untuk bersih-bersih bersama. Ketika Liu Ruyan berjanji pada Shen Ping, An untuk kembali. Aku ingin membawanya sekeluarga untuk mengembangkan kue-kue kecil dari toko kue di pinggiran kota. Ada beberapa kekacauan di perusahaan pada siang hari. Kaki Ruyan Liu tertangkap. Ketika aku pulang. Yang ada di tanah di kota Dali. Pembiasan kecemerlangan yang mempesona. Di dapur. Perawat sedang menyenandungkan lagu pendek dan menyikat kue dengan cairan telur. Ruyan Liu bertanya pada Shen Ping An. Perawat itu berkata dia sedang tidur di lantai atas. Ruyan Liu berjalan menaiki tangga. Dan mendapati bahwa jahitan salib yang tergantung di dinding agak hilang. Ada cincin kulit yang hilang dari gong dan rak drum. Ia mengerutkan kening dan buru-buru membuka pintu kamar. Matahari terbenam bersinar melalui kaca. Tempat tidur interior yang kosong terhampar rapi di tempat tidur. Ada sepucuk surat tergeletak di atasnya. Ruyan Liu membukanya dengan gemetar. Tulisan tangan Shen Ping, An bengkok. Warnanya juga berbeda. Pasti ditulis sebentar-sebentar sejak lama. Putus hubungan seks dengan Ruyan Liu. Ruyan Liu. Saya selalu merasa bahwa keputusan di tahun 2015 adalah keputusan yang tepat. Tanyaku pada dokter. Tak boleh terlalu banyak hari sadar di masa depan. Walau aku juga ingin turun bersamamu. Tapi aku takut pada masa depan kita. Seperti kau mencintaiku. Tak bisa melihatku terluka seperti kesakitan. Aku juga mencintaimu.
Jadi kuharap masa depanmu cerah dan cerah. Inilah ujung jalan yang telah kita lalui bersama. Kutemukan sebuah panti jompo. Jalani sisa hidupmu dengan tenang. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Rayakan ulang tahunmu setiap tahun. Aku mungkin tak mengingatnya di masa depan. Jadi kuucapkan banyak selamat ulang tahun sebelumnya. Di masa depan, kau akan menemukan seseorang yang mencintaimu lagi. Menghabiskan sisa hidupmu bersamanya. Maaf. Secara sepihak mengumumkan putus cinta adalah hal yang kejam. Tapi aku tidak menghabiskan banyak waktu untuk terjaga. Hati yang lembut mungkin menunggu untuk menyakitimu. Aku tidak ingin mengambil risiko. Ruyan Liu, senang bertemu denganmu. Matahari mengitari jendela dan tenggelam ke cakrawala. Redupkan cahaya. Kamera di kamar hilang. Jejak kehidupan Shen Ping, An benar-benar menghilang. Ruyan Liu menutupi wajahnya dan menangis dengan getir. Saat musim semi hampir berakhir. Shen Ping, An meninggalkannya sepenuhnya. Meninggalkan kota tepi pantai ini. Tidak ada musim yang berbeda. Angin dari lautan. Selalu dengan sedikit kesejukan. Tapi tidak sampai ke tulang. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki kerabat? Shen Pingan sedang duduk di depan jendela melipat kertas. Perawat di belakangnya membantunya merapikan tempat tidur. Merengek. Aku sedang berlibur. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kembali. Ia tak begitu mengerti. Dialek perawat yang sesekali. Bahkan kontes origami. Aku baru tahu beberapa hari lalu dengan tebakan. Hei, jangan dilipat. Tak seorang pun ikut dalam kompetisi. Kota terlarang mengambil kata kertas dari tangan Shen Ping, An. Membuangnya ke tempat sampah. Dalam beberapa bulan pertama. Panti jompo tak punya sanak saudara untuk yang satu ini. Tapi laki-laki yang sadar itu sopan. Tapi tak seorang pun bisa tahan dengan temperamennya yang tak pasti. Ia tak masuk akal dan keras kepala. Setiap hari ada kata kertas berkerumun di dalam rumah. Dan membuangnya kemana-mana. Perawat membereskan rumah dengan tergesa-gesa dan pergi. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Banyak keluarga pasien datang. Semua di kafetaria. Dia akan membantu. Shen Ping An berdiam diri di kamar untuk beberapa saat. Lapar. Naluri mengusirnya keluar pintu untuk mencari dapur. Namun dalam perjalanan ke sana, ia tersesat. Ruyan Liu mengendarai mobil. Sepanjang perjalanan menuju panti jompo ini. Aku melihat Shen Pingannya tersandung. Mengejar selendang sutra yang tertiup angin. Itu barangnya. Staf yang lewat tanpa acuh tak acuh. Dia tak bisa mengejar. Aku jatuh tersungkur dan setumpuk kata kertas jatuh dari ranselku. Liu Ruyan memerintahkan untuk berhenti. Dia dengan cepat berjalan menuju Shen Ping, An. Penjaga keamanan tiba-tiba memiliki mata. Permisi, Anda adalah Ruyan Liu. Supir melemparkan kartu nama kepada satpam. Tolong beritahu dekan sesegera mungkin. Ruyan Liu menghampiri Shen Ping, An. Singkirkan dia dari tanah. Wajah kelabu Shen Ping, An. Itu hanya menekuk daging di hatinya. Dia memandang Ruyan Liu dengan tatapan kosong. Siapa kamu? Saya Ruyan Liu. Gadis yang sangat cantik. Benar-benar jelek memaksakan senyum. Shen Ping, An bersimpati padanya. Menyelipkan seluruh tas ke dalam pelukannya. Ini adalah tas sekolah yang penuh dengan kata kertas. Apakah itu untukku? Shen Ping, An mengangguk. Ruyan Liu membawa tas sekolah kecilnya di punggungnya. Mengeluarkan sapu tangan dan menyeka wajahnya dengan sabar. Shen Ping, An bilang aku lapar. Dia tahu itu. Selalu ada seseorang dalam ketidakhadiranmu. Menindas Shen Ping, An. Dia kesal. Aku tidak bisa menahan air mataku. Kenapa kamu menangis? Shen Ping, An menyeka air matanya untuk Liu Ruyan. Sedikit bingung. Aku tidak lapar lagi. Jangan menangis. Ruyan Liu memeluknya erat. Emosi yang sudah tegang sejak tadi akhirnya memecahkan bendungan. Ia benar-benar menakuti Shen Ping, An.
Menangis dan tertawa, memeluk namun tak melepaskan. Shenping, An merasa bahwa orang ini agak berpikiran tertutup. Pintu tertutup. Ruyan Liu begitu marah pada dekan. Shenping An membayar uangnya. Tapi tidak mendapatkan perawatan yang layak mereka dapatkan. Hanya karena dia tidak punya keluarga. Ketika Liu Ruyan dan Chen Zuolian membuka pintu, Shenping An berusaha melarikan diri. Ruyan Liu menangkapnya. Desa Han tidak berlarian. Lihatlah Shenping An. Datang kepadanya seperti tiba-tiba. Ada pengasuh dengan temperamen besar. Tidak hanya tampan. Anda marah pada orang. Tapi bersikap baiklah pada diri sendiri. Dia mulai menyukainya. Di mana kata kecil harus melipat dulu? Ruyan Liu belajar dengan serius. Shenping An serius mengajarkan bahwa harus ada persegi dulu. Dan kemudian ini. Ruyan Liu belajar dengan cepat. Lipat dengan baik juga. Persediaan sebulan, dia melipatnya dalam 3 hari. Shenping An tidak ada hubungannya. Sambil menghela nafas, tak ada lagi yang perlu kuajarkan padamu. Kau pergilah, Liu Ruyan tak akan menyerah. Aku bisa mengajakmu bermain. Shenping An berkulit tipis. Aku tak begitu tahu bagaimana mengatakan tidak. Terutama seseorang yang sedikit disukainya. Pada suatu sore yang cerah dan hangat, Ruyan Liu membawa pulang Shenping An. Ia tak lagi mengingat masa lalu mereka. Melihat foto di dinding dan berkata, pacarmu tampan sekali. Ruyan Liu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Itu Shenping Anmu yang tersipu. Menutup mulutmu, mengapa kau begitu santai? Ruyan Liu menariknya. Mengubah setiap sudut rumah. Itu ditutupi dengan catatan post-it. Dipenuhi dengan cerita mereka. Shenping An berdiri di depan pagar dan membaca. Dan saat aku membaca, aku merasakan semacam kesedihan. Sepertinya dia benar-benar membuang sesuatu. Liu Ruyan tidak pernah memaksanya untuk mengingat apapun. Aku masih membawa Shenping An ke perusahaan setiap hari. Sejak karyawan-karyawan yang bergosip itu dipecat. Tidak ada yang berani berbaikan benar dan salah. Dalam perjalanan pulang kerja, Ruyan Liu masih akan membeli kue kecil untuk Shenping An. Biarkan dia duduk di kursi penumpang dan menyenandungkan lagu pendek. Katakan sesuatu yang imajinatif. Banyak orang mengatakan secara pribadi, Ruyan Liu tidak bisa melihat cahaya selama sisa hidupnya. Mereka tidak tahu itu. Shenping An cerah dalam setiap harinya. Kenangan Shenping An. Tiba-tiba ternyata di beberapa senja. Ini hari Jumat. Lalu lintas sepulang kerja menyumbat jalan lebar. Penuh air. Lampu rem merah mulai dipijar matahari terbenam. Peter Shenping An mendengar lagu yang familiar. Itu lagu tema dari film Ambigu. Bagian Liu Ruyan itu membawa gitar di angin malam. Beri dia penggalan pengakuan. Tiba-tiba terlintas di benak. Dan dia mendongak. Melihat wanita yang tak lagi muda di depannya. Kenangan membanjiri. Ternyata dia telah mencintainya selama bertahun-tahun. Ruyan Liu. Shenping An memanggilnya dengan lembut. Ada apa? Ruyan Liu. Ketika dia mulai tertarik pada stand pinggir jalan lagi. Begitu mata berlalu. Bertemu dengan mata cerah dan lembab Shenping An. Tiba-tiba, darah di sekujur tubuhnya membeku. Kekasih yang telah ditunggunya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, saya tiba-tiba teringat diri saya sendiri. Shenping An tersenyum dan meneteskan air mata. Terima kasih untuk hari saya bangun. Saya menemukan diri saya duduk di sebelah Anda. Liu Ruyan memarkir mobil di pinggir jalan. Peluk Shenping An dengan erat. Keluhan bertahun-tahun berubah menjadi air mata saat ini. Membasahi kerah bajunya. Jika Anda memikirkan segalanya, katakan saja di mana Anda menyembunyikan buku akun Anda. Suara Ruyan Liu serak. Haruskah kita menikah? Panas sisa senja belum menghilang. Mereka berciuman. Telah melewati banyak musim. Liu Ruyan akhirnya menjaga Shenping An di sisinya.